Hadisnya berbunyi, ana inda dhanni abdi. Aku ini sesuai dengan prasangka hambaku kepada diriku. Kalau dia berprasangka baik, aku baik. Kalau dia berprasangka buruk, ya jadilah seperti itu. Ya. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Yang dimaksud dengan hadis ini, bahwasanya prasangka itu membawa tabiat manusia itu sendiri kepada Allah. Ya. Kalau manusia itu berprasangka baik kepada Allah, maka yang akan datang dari Allah kebaikan. Kenapa? Dengan prasangka hamba ini baik kepada Allah, dia akan berada istiqamah di jalannya Allah, dan Allah memberikan itu pahalanya, keberkahannya. Tapi kalau dia berprasangka buruk, atau orang berprasangka buruk, buruk akibatnya. Tidak ada harapan dia kepada Allah, tidak ada keyakinan dia kepada Allah, curiga kepada Allah, buruk sangka kepada Allah. Akhirnya karena dia bersangka, dia meninggalkan Allah, dia lari kepada Allah, dia mencari selain Allah Subhanahu wa taala, malah bukan baik, malah buruk yang ditimpakan oleh Allah kepadanya. Akhirnya apa? Seharusnya teruslah kita berprasangka baik kepada Allah, baik kita dalam beramal saleh, ya, maupun kita dalam keadaan mungkin terjerumus, kita bermentak, ya Allah cepat tobat. Prasangka yang baik, Allah akan mengampuni dan kita sesali. Ya, seperti itu. Terlebih ketika kita dalam keadaan susah atau dalam keadaan yang mungkin tidak ada harapan lagi di dunia ini. Berprasangkalah baik kepada Allah, yang itu akan mendatangkan rahmatnya Allah. Sehingga kayak misalkan orang-orang yang sakit, sudah nggak ada harapan hidup, berprasangka yang baik kepada Allah. Dengan itu Allah akan menolongnya. Dengan itu dia akan mendapati Allah. Dengan itu pertolongan Allah datang kepadanya. Dia akan mati sebagai seorang yang husnul khatimah. Tapi kalau dia orang seperti buruk, apa yang didapatkannya? Nggak ada. Malah keburukan. Di sini justru meneguhkan kita. Tidak seyogyanya seorang mukmin itu berprasangka buruk kepada Allah. Seharusnya dia baik. Ya. Dan telah dikasihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ajaban li amril mu'min. Sungguh sangat mengagumkan urusan orang yang beriman itu. Kenapa? Inna amrahu kullahu khairun. Karena sungguhnya urusan mereka semuanya baik. In asabahu sarra fasyakara fa huwa khairun lahu. Kalau dia mendapatkan kebaikan, kesenangan, kelapangan, lalu dia bersyukur, itu baik buat dia. Wa in asabahu dharra, kalau dia mendapatkan keburukan, dia sabar. Ini insyaallah ada waktunya. Mungkin ujian dari Allah untuk saya sabar. Maka apa? Fadzalika khairun lahu, itu baik untuk dia. Gitu loh. Maka jangan pernah kita berprasangka kepada Allah. Dan telah kita jelaskan sebenarnya di beberapa kajian yang lalu, sampai kita sebutkan dari Rasulullah SAW, kegalauan, kegundahan seorang hamba itu sebenarnya kebaikan. Dalam hadis Bukhari kata Rasulullah SAW, ma min ghammin wala hammin yusibul mu'mina illa kaffarallahu biha dzunubah. Tidaklah ada kegundahan, kegalauan yang menimpa seorang mukmin melainkan itu jadikan oleh Allah sebagai sarana yang mengampuni dosanya. Sedih dia, ya, teruslah berharap kepada Allah ya akhi. Karena itu harus penghapus dosa. Terus nggak berusaha istiqamah. Sampai musibah kata Allah, hatta syauka yushakuha. Musibah yang merupakan duri menusuk kakinya itu bukan sesuatu yang sia-sia, tapi belum berdosa. Kan bagus ini sebenarnya. Apalagi musibah yang lebih besar dari itu semuanya. Maka intinya dalam hadis tersebut, pelajaran bisa kita ambil, berbaik sangkalah kepada Allah dan jangan pernah berputus asa. Ya, sampai terakhir ini. Andai kata benar-benar tidak ada harapan, anggap seperti itu. Tidak ada harapan. Berbaik sangkalah kepada Allah dengan doa, Allahumma ahyini ma'alimta anna al-hayata khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku andai kata engkau mengetahui bahwasanya kehidupan itu adalah baik buatku ya Allah.
dan wafatkan aku kalau seandainya kematian itu adalah kebaikan untukku ya Allah. Berbaik sangka. Ini doanya Rasulullah. Yang harus kita berdoa seperti itu. Jangan kemudian bang ini mati mari, wah enggak boleh. Ya, enggak bisa. Tunjukkan iman kita kepada Allah. Ingat, jangan berputus asa. Yang mengetahui perkara gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti ujung kehidupanku. Belum, Allah yang mengetahui kok. Anda sekarang betul-betul dalam jurang yang paling bawah. Belum tentu itu kebinasan. Bisa jadi besok. Justru jurang paling bawah itu awal Anda menapak kesuksesan. Ya, kesuksesan. Benar. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya punya teman di sini, kemarin saya kunjungin. Akan Anda membuka tempat praktis berangkat dari mana? Loh, ini justru awal saya ditolong oleh Allah. Bertahun-tahun kehidupan saya itu jatuh sampai nggak ada harapan hidup sudah wis. Tinggal kulit, tulang dan kulit. Dokter ini, dokter itu, dokter sudah tak saya cobai sudah. Tinggal wis nggak tahu tak. Ternyata saya ditemukan oleh Allah dengan orang yang ahli pijat saraf. Saya dibawa ke sana, istri saya dituntun tempat titik ini. Saya kan juga merasakan itu. Adanya kebaikannya, saya hafalkan di titiknya ini. Akhirnya menjadi kesembuhan. Saya coba ngobati orang dengan itu. Loh, ternyata semakin lama saya semakin paham titik-titik itu. Dan kemudian saya praktek. Ya sudah, sekarang dia bermanfaat untuk yang lainnya. Dahulunya sengsara. Maka jangan pernah kita berburuk sangka dengan Allah Ta'ala. Ya, wallahu ta'ala alam. Yang jelas ini kalau pertanyaan ini muncul lagi dalilnya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesusahan ada kebaikan, ada kemudahan. Dan sungguh dalam kesusahan itu pasti ada kebaikan. Para ulama mengatakan satu kesusahan yang Allah sebutkan, dua kebaikan, kemudahan yang Allah berikan jalan keluarnya. Maka jangan pernah kita berburuk sangka. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.